Nah, berikutnya dari dawuhnya ulama bahwa likulli makomin makol walaisa kullu ma yu'lamu yuqal. Ini pepatah yang luar biasa ini. Jadi muqtadul hal di dalam juman panjenengan itu sangat penting di dalam berdakwah. Jadi sesuai dengan situasi kondisi. Karena setiap makom ya, ini berbeda. Tema apa yang harus kita bicarakan. Dan tidak semua pengetahuan yang kita ketahui ini boleh disampaikan kepada orang lain. Makanya ada fikih itu fikih yang madoroti, fikih yang mudirun. Maka ini sekalipun hak, tapi nanti jangan disampaikan kepada masyarakat kalau itu membahayakan. Nah, teman-teman sekalian, dengan demikian berdakwah ini sangatlah beragam ya. Jadi saya tidak bisa mengeneralisir ya, di general itu harus begini, tidak. Tentu panjenengan mempunyai makom-makom yang berbeda, strata auden atau masyarakat yang berbeda. Trenggalek tidak sama dengan Sidoarjo, Sidoarjo mungkin tidak sama dengan Madura, Malaysia mungkin tidak sama dengan Indonesia. Maka ini harus pinter-pinter bagaimana kemudian kita mendeteksi keberagaman itu, yang kemudian materi yang kita sampaikan ini sesuai dengan taraf kadar masyarakat yang kita dakwahi. Jadi situasinya seperti apa ya? Ada komunitas petani umpama berbeda dengan komunitas pedagang, perkotaan tidak sama dengan pedesaan dan sebagainya. Nah, sama seperti saat ini, saya ini kan juga bagian dari dakwah hari ini ya, detik ini. Maka karena saya anggap jenengan itu orang-orang yang setengah ngalim ya, ini ya kan belum tamat ya. Jadi calon orang-orang ngalim. Maka ya sedengan. Jadi nanti kalau pengen lebih dalam lagi ya nanti di program S2 Ma'atali ya. Nah itu akan lebih begitu. Tapi ini sudah ilmiah, tapi yang sedang. Karena saya tahu panjenengan kodri ukulnya itu di situ. Gitu ya. Jadi sudah levelnya tinggi loh ya. Jadi sudah 7-8 ini. Makanya saya sampaikan dalil-dalil ya, sedikit manhaj ya. Karena inilah saya menakar panjenengan. Ya, bahasanya saya selipi 1-2 dengan bahasa intelek tadi. Nah, gitu ya. Nah, di rumah ini sebagai perbandingan, saya punya 5 majelis ya, majelis taklim, begitu ya. Bukan itu yang ingin saya sampaikan, tapi gini. Yang satu itu di Bendungan. Insya Allah kalau Trenggalek Tulungagung paham Bendungan. Dekatnya Pondok Cabang Lirboyo 8 di Sumurup. Itu bergantian di musola-musola. Masya Allah ya wong awam-awam nih. Apa materi yang saya bawa itu? Mabadi juz 1. Mabadi juz 1. Kemudian yang satu yang juga di handle oleh ketua ranting itu di Suruh. Namanya di Desa Puru, karena Suruh itu kecamatan. Itu majelis yang kedua. Itu lumayan karena yang hadir itu adalah pengurus-pengurus NU tingkat ranting dan lembaga Banom. Maka lumayan saya naikkan grade-nya. Fathul Qorib khusus bab ubudiyah. Nah ini ya. Kemudian ada lagi yang setiap malam Selasa saya itu di Masjid Agung Trenggalek. Di 2 tempat ini saya berbahasa Jawa karena saya sesuaikan. Mereka belum tentu fasih dan bisa memahami bahasa Indonesia.
di tua tempat ini Jawa saya. Lah yang di Masjid Agung itu berbahasa Indonesia. Pegangannya apa? Tafsir Jalalain dan Sawi. Wah, ini. Naik lagi dan berbahasa Indonesia. Kenapa ini Masjid Agung? Jadi kota yang hadir belum tentu hanya masyarakat sekitar. Kadang juga orang-orang yang kemudian ingin sholat mampir di Masjid Agung, berbeda. Lah yang satunya lagi itu teman-teman saya tamatan SMP 8889. Ini yang hadir belum lahir semua ini ya, gitu ya. Jadi anak-anak sekalian, saya itu SMP itu tamat 8889. Itu masih saya rekatkan mereka-mereka itu. Apa ya yasinan ya? Baca tahlil, kemudian 1-2 patah kata. Dan waktunya ngikuti saya bisa. Saya kapan bisanya begitu? Jadi mergo kula ya disawang wong luwih ngerti lah dibanding mereka mungkin begitu ya. Saya harus ngisi begitu. Berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Ya semuanya sudah punya cucu rata-rata wong 8889 ya. Nah, kalau ini apa? Tanpa kitab. Karena memang macam-macam. Yang hadir itu belum tentu, kalau laki-laki pakai celana itu belum tentu. Kadang pakai sual yang pedutan itu ya, gitu ya. Yang perempuan juga itu belum tentu pakai kerudung. Jadi itu saya coba untuk mengikat, saya pegang biar paling tidak terserobot oleh mereka-mereka yang kita sebut kemudian dengan faham-faham Wahabi, baik Wahabi yang non Salafi maupun Wahabi Salafi. Jadi saya itu formalnya ya paling tinggi di SMP, bukan sanawiyah, SMP. Saya tidak punya ijazah yang lebih tinggi dari itu. Di Lirboyo saya tamat 97, Mu'adalah 2006, Lirboyo itu tidak berlaku surut ya, jadi saya tidak beruntung. Lau-lahu ya, gitu ya. Paling tidak saya kan punya ijazah aliyah itu kan ya, sarjana seperti jenengan. Tapi saya tidak beruntung dalam hal itu. Jadi ya tetap mentok SMP. Tapi alhamdulillah barokah Lirboyo nih, masya Allah luar biasa, masya Allah luar biasa. Jadi kalau di Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, jangankan seperti saya tamat SMP itu ya, S1 saja nggak ada, paling tidak S2, doktor itu separuh. Jadi teman saya yang di Lirboyo, Dr. Mujab, Profesor Mujab, Dr. Ramadan Khotib, Dr. Nawawi, semua doktor. Lu saya ini loh kok sarjana, saya itu SMP. Jadi ya Allah, barokah Lirboyo ini lo bisa berteman dengan mereka-mereka yang akademisnya sangat-sangat tinggi. Masya Allah, itu cerita tentang kebesaran barokahnya Lirboyo. Ya. Dan dulu saya itu sempat minder, tapi ternyata tidak. Jadi setelah beberapa acara itu, alah, Mbak ini Lirboyo niku seperti ini, tapi itu bisalah kita ngimbangi, bahkan kalau acara-acara lain ijtima ulama atau kalau bahas masail PW itu ya saya jadi yang menjadi pimpinan sidangnya, jadi Masya Allah, jadi begitu, luar biasa, luar biasa. Jadi barokah Lirboyo. Maka yakinlah teman-teman sekalian, yang penting jenengan belajar gitu ya. Wisto, nanti sekalipun tidak punya titel-titel, insya Allah lah, saya ini bisa berbahasa Indonesia itu ya di Lirboyo. Bahasa Indonesia itu. Loh, SMP-nya jenengan tidak sama dengan SMP saya. SMP saya dulu itu
Kalau ada orang punya gawe ya libur. Kalau ada orang panen kacang ya libur. Ya itulah penanya itu ya. Belajarnya sambil lalu. Jadi saya tidak terlalu bisa bahasa Indonesia apalagi bahasa Inggris karena SMP zaman dulu. Nah saya bisa itu ya di Lirboyo bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggris ya. Nah sekarang yang penting muhadasah itu kalau bahasa Inggris insya Allah saya bisa bahasa Inggris muhadasah. Yang penting kan mufradatnya banyak kita kuasai. Apalagi bahasa Arab ya. Yang penting muhadasah lah ya. Bukan pidato resmi. Kalau pidato resmi harus pakai teks ya. Ini pengalaman saya ketika kemarin kita juga ada di Fatani Thailand, ada di Malaysia gitu ya. Dan pernah mengisi di PBNU-nya Malaysia. Nah ini ya. Jadi bahasa Ipin Upin lumayan lah. Jadi pakai gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sehingga kesimpulannya dakwah itu pertama bil hikmah. Itu pertama ya. Bil hikmah. Jadi dengan pakai sikap perilaku yang memberi kefahaman kepada orang lain bil hikmah. Yang kedua mauidhatil hasanah. Ini bisa lewat ya ngaji gitu ya, menyampaikan materi, seminar ya, praktek-praktek ubudiyah. Jadi dulu di Lirboyo itu kan selalu ada mudinnya pondok. Mudinnya pondok. Insya Allah sampai sekarang mungkin ada karena setiap tahun mesti ada dzurriyah, ada santri yang meninggal di pondok. Lah dulu saya dengan Al-Mahfurlah Pak Yazizi dengan Pak Kamal Malang itu pernah menjadi mudinnya pondok. Jadi tajhizul janazah itu dulu ya lahnyah karena memang tidak hanya teori tapi saya sudah praktek di pondok pesantren Lirboyo ini barokah yang luar biasa. Sehingga beberapa kali di masyarakat itu kita juga diminta untuk praktek tajhizul janazah dan ini penting teman-teman sekalian, sangat penting karena mayata'allaqu bil janazah itu banyak, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat yang terkadang masyarakat itu tidak tahu yukholifu syariah lam yukholif. Jadi ini penting, banyak sekali dan nanti barangkali di safari Ramadan itu bisa kemudian kita usulkan atau kita buat dalam satu acara, diantaranya adalah praktek tajhizul janazah. Nah, ada hal yang paling mendasar juga teman-teman sekalian, satu makalah dari Imamun Al-Ghazali Hujjatul Islam, lisanul hal absahu min lisanil maqal. Nanti tadi sudah disampaikan, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk kita di pondok itu dibawa di safari Ramadan. Ya. Kalau dulu saya nggak tahu, akhir tahun itu kan remi, nah, itu ya, itu kan boleh itu ya, catur, jangan sampai, ya kita kemudian sampai Ramadan itu sekalipun sembunyi-sembunyi untuk menghilangkan penat itu kita kemudian main remi, main catur, jangan sampai. Bangkong pray dulu. Kok pray dulu kalau nanti di pondok apa ya lagi kan itu ya. Saya nggak tahu. Jangan sampai. Karena lisanul hal absahu min lisanil maqal. Yang kedua adalah tentang karena adalah tasawuf. Jadi orang memberi satu materi itu harus keluar dari dalam hatinya. Ini penting ya. Karena idza sadarul kalamu minal qalbi talaqqahul qalbu. Wa idza sadarul kalamu minal lisan talaqqahul udunani. Jadi kalau kita tidak sepenuh hati
di dalam berdakwah, di dalam memberi pengertian-pengertian kepada masyarakat, ini hanya dari lisan saja, tidak sepenuh hati, maka akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau orang itu memberi satu materi, memberi ilmu, keluar dari hatinya, bahasa lain adalah ikhlas, tentu nanti akan masuk dan meresap di dalam hati mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, anak sekalian, tentu di dalam kita bersafari Ramadan atau bahkan nanti di masyarakat, Lirboyo itu mereknya kan sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi tamatan Lirboyo itu atau alumni Lirboyo itu dianggap semuanya ngalim fikih. Bahkan nanti dianggap semuanya bisa pencak silat. Karena banyak yang mana Lirboyo itu ya Al-Mahfurlah Mbah Maksum begitu. Dianggap semuanya jaduk, dianggap semuanya bisa nyuwuk. Jadi sangat-sangat tinggi. Loh, ini bener ini. Ini bener nih. Jadi Lirboyo itu sebegitu tingginya. Jadi semuanya dianggap ngalim dalam hal apapun yang berkaitan dengan agama dan yang mayata'alaku bidin. Lah oleh sebab itu kuncinya menurut saya seperti ini. Kalau kita diminta apapun, apalagi berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan pengobatan, berkaitan dengan riasah fiddin, kalau diminta, sekali lagi diminta, maka jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak. Tapi Lirboyo mempunyai prinsip, juga jangan ngonyol-ngonyol. Tahu ya? Ngonyol-ngonyol tahu? Menawarkan diri. Tabu bagi Lirboyo. Tapi kalau diminta, jangan sampai menolak. Ada nanti penghormatan-penghormatan yang siasatnya bisa kita atur. Nyuwun sewu umpama kita suatu saat di masyarakat diminta untuk ngimami tahlil lingkungan. Padahal sudah ada sesepuh. Oke lah, kalau abang-abang lambi kita kok mboten beliau, gitu ya. Tapi biasanya tidak mau kalau sudah. Karena apa? Orang meminta itu sudah, orang punya keyakinan kita mampu, sudah punya keyakinan kita yang ada di sana. Maka jangan kecewakan dia, apalagi urusan tadawi, suwuk menyuwuk, pertobipan. Keyakinan dia bahwa kita adalah menjadi lantaran, menjadi asbab, menjadi wasilah akan sembuhnya penyakit, itu adalah sudah 70% dari kesembuhan. Maka tinggal memoles saja. Pertanyaannya adalah, lu ijazah sak menten kula dereng nate ngapal nih. Tidak perlu. Apa sembuhnya ini Allah membutuhkan itu? Bukan. Salah. Kufur jenengan. Kufur jenengan. Maka kita gunakan apa yang kita punya. Kita baca apa yang kita punya. Wong bismillah itu 5 kuri Allah. Ya kan gitu. Diwaca nih bismillah sama mampu nih. Wis toh, insya Allah dengan jenengan seakan-akan begitu ya. Mereka mantep begitu, dan ini harus kemantepan yang minta harus jenengan bina, ya. Maka itu hanya sekedar wasilah. Asyafi tetap Allah, maka berikan pupuk keyakinan itu agar orang yang sakit ini sembuh. Ya, dibacakan apa? Biar mantep jenengan ambil gula bisa, biar nanti digunakan yang penting masuk begitu. Air bisa. Loh, ini saya lakukan ini. Saya lakukan ini. Ya. Jadi jangan dianggap saya ini hanya ahli basuh masail, bukan. Dan itu sering ya. Jadi kita baca, kita ambil air. Ada yang semaput karena ditinggal salah satu keluarganya, semaput. Kemudian dia yakin ada tetangganya yang ke kita. Ya kita terima, kita yakinkan. Oh jenengan tunggu, saya tak wudu dulu. Nah gitu ya. Tak istikharah dulu atau apa gitu ya. Cara begitu. Lah nanti kita beri wasilah, namanya hanya wasilah. Wabtahil wasilah. Kemudian
Nah ini biar dia yakin. Dan ini tidak salah oleh ulama-ulama diajari. Ya, ini nanti sebagian diminum, sebagian dioleskan di kening, dioleskan di pusar, begitu, biar mantap gitu ya. Nah, ini bener. Karena kalau kita terhenti kepada wasilah, kufur, paling tidak haram. Maka percayalah Asy-Syafi itu Allah. Hal-hal ini adalah wasilah saja. Jangan baca Fatihah dulu. Kalau urusan demit-demit ya sesuai dengan hikmahnya membaca ayat kursi ya. Sedikit dimunasabahkan lah begitu. Kok tumbal-tumbal ya diperbanyak ayat kursinya kan begitu. Loh ini penting loh ya. Penting di masyarakat. Dan nanti panjenengan semua akan mengalami seperti itu. Akan dimintai tolong seperti itu. Anaknya mutah, ya, anaknya dipetot itu disapih tidak mau. Nah ini ya nanti jenengan akan mengalami itu. Nah, oleh karenanya teman sekalian, di dalam Bahsu Masail itu ada istilah tasawwurul mas'alah. Kalau di dalam Masalikul Illah usul fikih ada istilah tahqiqul manat. Ada istilah tahrijul hukmi dan lain sebagainya. Lah maka tadi sudah disampaikan ketika kita ada orang yang menemui kita, karena saya lagi kita dianggap ngalim fikih semua ini ya tanpa tali boyo, itu jenengan disambati. Terus pundi nggih atau orang bertanya. Lah maka tasawurul masalah. Kalau dalam Masalikul Illah namanya tahqiqul manat, gitu ya. Ini harus tepat, betul-betul tepat. Jadi fatwa itu namanya takrir itu tidak sama dengan tarjih. Kalau dalam Bahsul Masail dalam berfatwa, tarjih itu adalah menggunakan satu pendapat dengan membandingkan kekuatan dalil-dalil. Lah yang kuat kemudian namanya tarjih. Nah kalau takrir itu adalah mengungkap atau menghukumi satu masalah dengan menggunakan dalil tentu, tapi lebih kepada konteks orang yang berfatwa atau masyarakat atau komunitas yang kita beri fatwa. Tepat enggak? Namanya takrir. Lah oleh sebab itu di masyarakat itu nanti jenengan harus pandai-pandai untuk tasawurul masalah untuk takrir. Contoh di Bendungan, saya nggak tahu kalau di daerah lain ada daerah-daerah pegunungan yang di dalam satu dusun, satu dukuh masyarakatnya itu belum terbiasa sholat Jumat, sehingga yang mau sholat Jumat itu hanya 30, 20. Loh ini kalau kita hanya tarjih, maka tentu ini tidak sah. Karena apa? Pendapat yang kuat min jihadid dalail bahwa adadul mujami'in aqalluhum adalah arbaun, 40 orang. Nah, tapi kita dihadapkan pada masalah seperti ini. Yang Jumatan tidak ada 40. Tapi kalau kemudian kita larang untuk Jumatan di situ, boro-boro mau pindah ke desa lain, ya akhirnya nggak sholat orang ini. Siarnya tidak ada. Maka yang seperti inilah kemudian harus kita mengambil keputusan, sekalipun qaul yang kita ambil ini lemah, tapi karena kemudian itu sesuai dengan konteksnya, maslahahnya, maka ini harus kita ambil. Jadi ketika ditanya, terus pundi niki Gus, terus pundi niki Yai, terus pundi niki Ustad, oh ya sah, tidak apa-apa, silakan. Sekalipun hanya 20, yang penting sekali lagi kita punya cantolannya, punya ibarat yang muktabar sekalipun lemah. Kalau ini misal ada di Takmilah Fathul Mu'in, silakan dibuka, yang Anatu Tolibin juz 2 bab sholatul Jum'ah. Di sana kolnya ada 2, ada 12, ada 4. Jadi seperti ini. Dan ini sudah biasa. Makanya kadang seorang
ulama mujtahid, kadang mujtahid fatwa atau mujtahid tarjih, itu kadang di dalam satu kitab dengan kitab yang lain komentarnya tidak sama. Imam Romli biasa, Imam Nawawi biasa, kadang di dalam kitab tahqiqnya berbeda di dalam dengan kitab raudhahnya. Kenapa bisa berbeda? Nah, perbedaan ini terkadang konteksnya lain. Yang satu ketika beliau memberi fatwa kepada seseorang yang fatwa ini lebih tepat dijawab demikian. Di kitab yang lain tidak. Dan ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Coba kalau jenengan membuka sesungguhnya amal yang terbaik itu apa toh? Coba jenengan buka-buka hadis itu. Ayul a'mal afdal, itu ya. Jawab Rasulullah berbeda-beda. Kenapa bisa demikian? Jangan dianggap loh Nabi kok plin-plan, gitu ya. Ulama kok plin-plan. Loh ini yang bully ini yang tidak tahu bahwa fatwa itu harus sesuai konteksnya. Tapi yang penting adalah kita mempunyai cantolan. Jangan sampai keluar dari cantolan, dari referensi muktabar. Rasulullah dalam menjawab itu macam-macam. Ada yang jihad. Loh, kenapa dijawab begitu? Oh, yang tanya orang yang males-malesan jihad. Sholat, kemudian di kesempatan yang lain sholat di awal waktu. Karena yang bertanya kebetulan orang yang sholatnya sering ngundur-ngundur waktu dan lain sebagainya. Jadi ini penting. Makanya sekali lagi ketika kita ditanya masyarakat, maka tasawurul masalah dulu ini sangat penting. Karena adalah bagian dari prinsip-prinsip orang berfatwa. Harus tahu kaifiyatul atau halul mustafti. Seperti apa sih orang yang minta fatwa ini. Jadi ini penting kita sampaikan.